Ini adalah video ketiga pembahasan Olimpiade Guru Matematika Final OGM 6 tingkat guru SMP. Langsung saja nomor 11. Andi dan Budi terbiasa berlari bersama di jogging track Taman Hutan Kota. Kali ini mereka ingin mencoba mengelilingi taman dengan cara yang berbeda. Andi tiba pukul 7 lewat 00 di titik kumpul, kemudian langsung menggunakan otopet. Budi tiba 9 menit kemudian. Budi tiba 7 lewat 09. Budi selesai duluan berkeliling 5 kali pada pukul 7 lewat 51. 7.51. Dan Andi tiba 9 menit kemudian. Nah, ini kalau ditambah 9 kan jam 8 pas. Jika selisih kecepatan Andi dan Budi adalah 30 menit. Meter per menit. Nah, sekarang kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan Andi itu dari jam 7.00 sampai jam 8.00 itu kan 1 jam. Nah, karena di sini kecepatannya meter per menit, kita langsung saja ubah ke menit, yaitu 60 menit. Sedangkan Budi 7.09 sampai 7 lewat 51. Ya, 51 dikurang 9 itu kan 42. Nah, dari sini kita tahu bahwa kecepatan antara Andi dengan Budi itu lebih cepat Budi. Kenapa? Karena waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin singkat waktunya berarti kecepatannya itu semakin besar. Jadi kita misalkan saja ini V, kecepatannya Budi V plus 30. Karena tadi selisih. Nah, sekarang antara waktu kecepatan berarti ada satu lagi, yaitu jarak. Atau versi di soal ini itu panjang lintasan, 5 putaran. Nah, rumus kecepatan sendiri kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, untuk jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita lanjut. Jarak yang ditempuh si Andi ya akan sama dengan jarak yang ditempuh si Budi. Atau kecepatannya si Andi dikali waktunya Andi sama dengan kecepatannya Budi dikali waktunya Budi. Kecepatannya Andi tadi kita misalkan V. Nah, untuk waktunya itu 60. Kecepatannya Budi itu V plus 30. Dikali dengan waktunya adalah 42. Nah, ini bisa kita coret dulu. Dibagi 6, 10. Dibagi 6, 7. Kalau kita kalikan ini jadi 10V. Ini jadi 7 kali V. Ditambah 7 kali 30, 210. Nah, ini ke sebelah kiri kan jadi kurang. 10 kurang 7, 3V sama dengan 210. Atau V-nya ya 210 dibagi 3. Yakni 70 meter per menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang dalam meter satu putaran keliling lapangan. Nah, ini kan tadi 5 putaran ya. Kita cari jarak 5 putaran dulu, yakni rumus jarak kecepatan kali waktu. Kita pakai Andi, yakni 70 meter per menit dikalikan dengan waktunya Andi, yakni sebanyak ini, 60. Karena ini adalah 5 putaran, yang ditanyakan satu putaran, ya tinggal kita bagi 5. 70 dikali 60 bagi 5. Atau ini kalau kita bagi 5, 12. 12 dikali dengan 70 hasilnya 840 meter. Jelas? Nah, kita lanjut. Nomor 12. Nala mempunyai sebuah kertas berbentuk jajar genjang A, B, C, D. Seperti pada gambar berikut. Titik sudut D dilipat ke dalam sehingga terbentuk segitiga EFG.
Diketahui luas ABFE. ABFE itu sama dengan 200. Nah, ini 200. Dan luas BCGF. BCGF 160. Luas AEGC. AEGC. Nah, kita misalkan dulu luas EFG ini misalkan adalah A. Nah, karena tadi ini hasil lipatan dari ED tadi, EDG, ya berarti ini juga luasnya A. Sehingga luas jajar genjang ABCD itu ya 200 ditambah 160 ditambah A ditambah A. Atau hasilnya 360 ditambah 2A. Nah, sekarang kita bagi jajar genjangnya menjadi 2. Kita potong, misal, nah ini, AC kita potong. Nah, sehingga kita peroleh 2 segitiga. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua adalah segitiga ACD. Dan itu merupakan 2 segitiga yang kongruen atau yang sama. Nah, luasnya segitiga ACD, nah itu bisa kita pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ACGE, segi 4 ACGE ditambah dengan segitiga DEG. Nah, sekarang luasnya ACD yang ini, ACD itu kan setengah dari jajar genjang ABCD. Ya berarti setengah dari ini, yakni 180 ditambah A sama dengan ACGE, ini kan yang ditanya, AEGC. AEGC ditambah luasnya DEG. Nah, luas DEG tadi kita misalkan A. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa luas segi 4 AEGC itu sama dengan 180 cm persegi. Jelas? Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nala memilih sebuah bilangan bulat secara acak. Kemudian dia kuadratkan. Setelah itu dibagi dengan 9. Kemudian ia menghitung peluang bahwa sisa dari hasil bagi tersebut adalah lebih kecil dari 4 adalah P. Berapakah nilai 30P? Nah, karena ini terkait dengan dibagi 9, maka kita buat 9 kelompok. Tiap bilangan bulat itu bisa kita kelompokkan berdasarkan sisanya ketika dibagi 9. Yang pertama, misalkan ini N adalah bilangan bulatnya. Kalau dibagi 9, ada yang bersisa 1. Dibagi 9 bersisa 2. Ada yang kita pakai huruf yang berbeda. 9 bersisa 2. Ada yang bersisa 3. Dan seterusnya sampai yang paling besar adalah, oh ini tadi kita pakai huruf berbeda. Ini 9C, 9D, 9E ditambah 5. 9F ditambah 6, 9G ditambah 7, 9H ditambah 8. Nah, paling besar sisanya ada 8. Dan satu lagi yang habis dibagi, yaitu 9I. Nah, sekarang kita perhatikan jika ini dikuadratkan. Jika ini kita kuadratkan atau ini N kuadrat, maka ini akan berbentuk 81A kuadrat. Ditambah 2 kali 9A kali 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, perlu diingat bahwa jika kita punya A tambah B dikuadratkan, itu kan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ini kan bentuknya untuk yang di bagian depan ini kan sama semua ya. 9A, 9B, ada semua 9-nya. Maka nanti di sini polanya ya 81B kuadrat, 81C kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk yang di bagian di tengah ini kan 2 dikali depan. Ini 2 kali 9B ditambah 2, dikali 2. Nah, yang ini nanti 2
dikali 9C kali 3 dan seterusnya. Untuk bagian yang terakhir atau yang ketiga ya angka yang di belakang ini dikuadratkan. Ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mau bagi ini bilangan yang setelah dikuadratkan ini dibagi dengan 9, maka bentuk yang ini itu yang di depan selalu habis dibagi 9 karena ini modelnya nanti 81 B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, dan seterusnya. Yang di sini, yang di tengah ini juga nanti bakalan habis dibagi 9. Nah, yang jadi penentu ini yang di belakang. Maka sisanya nanti tergantung angka yang di belakang ini. Makanya kita cukup cek angka-angka yang ini di belakang dikuadratkan. Nah, ini sama halnya dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Ini 2 kuadrat, 4. Yang ini 3 kuadrat 9. Kita lanjut 16, 25, 36, 49, 64. Nah, untuk yang baris belakang ini kan 9i kalau dikuadratkan itu kan hasilnya cuma 81i kuadrat. Tidak ada di tengahnya, tidak ada juga yang di kanan. Nah, sekarang kita cek ini kalau dibagi dengan 9 berapa sisanya? Ingat, ciri habis dibagi 9 itu kan angkanya dijumlah ya. Nah, sama juga mencari sisa jika dibagi 9 cukup dijumlah angka-angka penyusunnya. Ini kan 1, ini 4, 9 ini kan habis, ya berarti 0. Ini 1 tambah 6, 7. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 6, 9. Atau habis dibagi 9. 4 tambah 9, 13. Kalau dibagi 9, sisanya adalah 4. 64, 10. 64 itu 6 tambah 4, 10. Dibagi 9 sisanya 1. Nah, sekarang di antara yang terakhir ini 0 ya. Yang ini 0. Nah, kan tadi ada 9 kelompok ya. Nah, kita tinggal tandai yang sisanya itu lebih kecil dari 4, yakni ini, dan ini. Nah, maka P atau peluang yang ditanyakan itu adalah banyaknya NA per NS. NA itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Per, ya semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi jawabannya P itu adalah 5/9. Sehingga 30P itu sama dengan ya 30 dikali 5/9. Ini bisa dibagi 3, 10, ini bagi 3. Atau jawabannya adalah 50/3. Nah, karena ini soalnya sepertinya kalau kita melihat soal yang lain itu biasanya jawabannya dalam bentuk bulat. Nah, tapi kalau kita kerja berdasarkan yang ada di soal ini, itu jawabannya adalah 50/3. Nah, tapi kalau misalkan kita mau rubah atau kita mau tebak-tebak sesuai kunci jawaban, sepertinya yang ini ditambahkan satu lagi, yaitu pembagiannya kalau dari 1 sampai 10. Nah, nanti di sini kita peroleh 5/10 dikali 30 atau 5/10 kan 1/2 dikali 30 jawabannya 15. Kemungkinan di kunci jawaban yang ada di panitia jawabannya itu 15. Tapi kalau menurut saya yang benar adalah 50/3. Jadi kita pakai konsep ini. Karena dibagi 9, ya berarti kita bagi saja semua bilangan bulat. Pasti kalau dibagi 9, terbentuk 9 kelompok ini. Nah, makanya tidak ada kemungkinan yang lain. Sehingga NS-nya adalah 9. Jika ada yang salah dari penjelasan saya atau ada yang mau ditanyakan, dikomentari, silahkan tulis di komentar. Oke, kita lanjut ke nomor 14. KPM membuka pendaftaran kelas belajar online untuk siswa SMP. Tersedia 2 mata pelajaran yang dapat dipilih, yaitu matematika dan IPA.
terdapat 150 siswa kelas 7 yang ikut mendaftar kelas tersebut. Setelah pembelajaran berlangsung, ternyata 55 orang yang hanya mengikuti kelas matematika. Nah, kita pakai diagram Venn saja. Misal ini yang pertama untuk matematika, lingkaran kedua itu untuk IPA. Nah, tinggal kita beri batas. Nah, sekarang kita isi. 55 yang menyukai hanya matematika. Berarti dia yang berada di bagian daerah ini saja. Nah, itu ada sebanyak 55. Lanjut. 75 orang yang tidak ikut kelas IPA. Nah, yang mengikuti kelas IPA kan yang ini. Di lingkaran ini kelas IPA. Di luar itu berarti ada sebanyak 75. Nah, ini 55 orang diantaranya, berarti masih ada 20 orang. Berarti 20 orang lagi ada di luar. Dia tidak suka matematika, tidak suka atau tidak memilih IPA juga. Tidak milih matematika, tidak pilih IPA. Lanjut. Dan 64 orang yang tidak ikut kelas matematika. Nah, kelas matematika kan yang di lingkaran ini. Di luarnya itu ya cuma yang di sini, di luar lingkaran dalam kotak dengan yang di sini. Nah, karena ini banyaknya 20, berarti di sini sisanya adalah ya 64 dikurang 20, yaitu 44. Nah, sekarang Nala dan Ria sudah mendaftar, berarti Nala dan Ria letaknya di sini. Sudah mendaftar dan mengikuti kedua mata pelajaran. Ada berapa lagi siswa yang ikut belajar online di kedua mata pelajaran tersebut? Berarti selain Nala dan Ria kita misalkan saja X. Nah, berarti di sini Nala dan Ria kita hitung sebagai 2 orang. Nah, total semuanya ini itu harus sama dengan 150. Maka ya tinggal kita hitung 150 sama dengan 55 ditambah 44 ditambah 2 ditambah 20 ditambah X. Ini bisa dikurang 55, masih ada berapa ini? 95. Ini 44 tambah 2 tambah 20, 66 ditambah X. Maka X sama dengan ya 95 dikurang 66. Jawabannya adalah 29. Bisa? Nah, terakhir yang di video kali ini nomor 15. Diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada berapa banyak himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota, di mana banyaknya anggota bilangan ganjil lebih banyak dari banyak anggota bilangan genap. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita pecah menjadi 2, anggaplah yang ganjil dan yang genap. Nah, ganjil itu 1, 3, 5, 7, sedangkan yang genap 2, 4, 6. Nah, dipilih himpunan bagian 3 anggota, ya berarti kita lanjut, banyaknya anggota ganjil lebih banyak. Berarti ada 2 kemungkinan, ketiga-tiganya ganjil atau ganjilnya ada 2, genapnya ada 1. Nah, maka banyaknya cara memilih ya pakai kombinasi, memilih 3 bilangan ganjil dari 4 bilangan ganjil ini. Kalau yang kasus kedua, memilih 2 bilangan ganjil dari 4 bilangan ganjil dikali memilih 1 bilangan genap dari 3 bilangan genap. Nah, tinggal kita hitung rumus kombinasi NR saja sendiri tuh N faktorial, R faktorial, N dikurang R faktorial. Nah, sehingga kalau ini kita hitung ya 4, 3, 1. Atau hasilnya adalah 4. Yang ini 4 faktorial, 2 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial. Ini 3 faktorial, 1 faktorial, 3 kurang 1, 2 faktorial. Atau hasilnya ya ini 24 dibagi 2 bagi 2, 6. 3 faktorial dibagi 2 faktorial kan 3. Dibagi lagi 1 ya tetap 3. Atau hasilnya 18. Sehingga total dari kedua kasus ini ada sebanyak ya 4 tambah 18.
ada 22 himpunan bagian yang memenuhi soal. Oke, saya cukupkan video kali ini sampai nomor 15. Silahkan tunggu video selanjutnya.